Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan NIM 70200121082 dari kelas Kesmas A dengan dosen pengampu Ibu Irfiani Anwar Ibrahim SKM MKes. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai indikator penilaian dan gambaran klinis dari GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium. Nah, indikator penilaian GAKI itu sendiri merupakan tolak ukur yang dimana ada suatu variabel yang dapat menunjukkan tentang kondisi tertentu sehingga dapat digunakan untuk perubahan yang terjadi. Jadi, ada beberapa cara yang dipakai untuk mengukur luas dan gawatnya GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium. Yang pertama yaitu ukuran tiroid dengan palpasi. Nah, pengukuran dengan palpasi telah menggunakan teknik standar untuk mengukur endemik gondok yang dimana teknik ini biasanya dipilih dan ukuran tiroid bisa diukur oleh superior yang berpengalaman. Ada beberapa keuntungan dengan menggunakan metode palpasi, yaitu tidak membutuhkan instrumen, jangkauan yang luas, dan waktu yang singkat. Kemudian yang kedua yaitu ukuran tiroid dengan ultrasonografi. Seperti halnya penggunaan di luar penelitian medis. Nah, teknik ini mulai banyak digunakan dan memberikan ukuran tiroid lebih luas dan bebas dari bias pengamatan. Prosedur ini tidak invasif dan dapat mengukur ratusan orang setiap hari. Kekurangan dari ultrasonografi adalah harganya yang mahal. Kemudian yang ketiga yaitu yodium yang terdapat dalam urin. Dengan mengukur kadar yodium urin. Nah, sebagian besar yodium itu diserap oleh tubuh dan kemudian dikeluarkan dalam bentuk urin, sehingga ekskresi yodium urin baik untuk menilai asupan yodium sehari-hari. Keuntungan dengan penilaian ini yaitu objektif, tidak invasif, dan memberikan informasi secara langsung. Suplai yodium perorangan. Kemudian konsentrasi tiroglobulin dalam darah, konsentrasi tirotropin dalam darah, dan konsentrasi tiroid dalam darah. Nah, pengukuran dengan metode sampel darah dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi tiroglobulin dan thyroid stimulating hormone atau TSH. Menunjukkan ukuran seperti di daerah endemik sejati. Peningkatan konsentrasi tiroglobulin searah dengan pembesaran kelenjar tiroid pembesaran kelenjar tiroid berdasarkan dengan respon TSH. Konsentrasi TSH memberikan kekuatan dan petunjuk produksi hormon, dan ini dapat menyebabkan konsumsi yodium. Keuntungan konsentrasi tiroglobulin adalah objektif. Kelemahan dari teknik ini yaitu karena menginvasi sampel darah dan pengukuran dengan radioimunisasi. Kemudian yang terakhir yaitu prevalensi kekerdilan. Nah, prevalensi kekerdilan itu merupakan target yang dipakai untuk mengukur keberadaan dan kegawatan kaki. Kemudian gambaran klinis dari GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium. Pada ibu hamil periode kritis kurang dari trimester kedua, jika terjadi kekurangan yodium, maka produksi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid berkurang, sehingga menyebabkan dan mengganggu proses metabolik dan fisiologik. Hal itu menyebabkan perkembangan otak pada janin terganggu, sehingga janin bisa saja mengalami gangguan saraf, kecerdasan tidak optimal, keguguran,
prematur, hipertiroid, kongenital, maupun kreatin endemik. Kemudian pembesaran kelenjar tiroid atau gondok dimulai dari berdebar-debarnya jantung, kemudian berkeringat, berat badan menurun, serta diare, dan sering diikuti oleh kelainan pada mata yang disebut dengan eksoptalamus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.